Hyper Grace dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini kita akan belajar tentang suatu topik menarik dalam firman Tuhan yang tercatat dalam Roma pasal 5. Kita belajar dari sang Rasul kasih karunia, yaitu Rasul Paulus. Nah, topik kita hari ini adalah walau tidak seimbang, tetapi tetap sempurna. Ini suatu bentuk komparasi atau perbandingan yang memang tidak seimbang. Ya. Kenapa? Karena pelanggaran atau dosa-dosa kita dibandingkan dengan kasih karunia dari Yesus Kristus. Ya. Kata hyper grace ini kita kenal dari Rasul Paulus. Ya, ada beberapa ayat atau dalam tulisan-tulisan Paulus menyebutkan istilah-istilah hyper grace. Itu tentunya dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, mari kita belajar apa yang tertulis dalam Alkitab di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-6 bagian A. Ini menjadi topik utama kita. Kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Ya, sekali lagi, kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Nah, mari kita lihat ceritanya, apa yang tidak berimbangannya. Mari kita lihat. Dalam pasal 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, ini suatu perbandingan, ya. Alkitab atau Paulus mengatakan bahwa ketika kita masih berdosa, Yesus Kristus sudah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Kenapa? Itulah yang disebut kasih karunia. Ya. Tidak berimbangan. Tuhan tidak lagi menghitung segala dosa-dosa kita, karena Kristus telah mati untuk kita. Dan bukan saja pada waktu kita masih berdosa, tetapi ketika kita dalam perjalanan kehidupan ini ada masih banyak kesalahan dan perbuatan-perbuatan dosa yang masih kita lakukan, tetapi itu dialpakan Tuhan. Ya. Kita dipimpinnya, dituntunnya untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun daging kita lemah, ya, kita masih melakukan ada begitu banyak pelanggaran yang menyakiti hatinya. Tetapi mari kita lihat coba kebenaran ini. Ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ya. Ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak berimbangnya antara kasih karunia dengan dosa-dosa yang masih saja kita lakukan.
walaupun kita sudah ditebus, dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Nah, sebentar kita akan membahas lebih jauh tentang topik ini, ya. Apa saja yang merupakan kelemahan-kelemahan kita jika dibandingkan dengan kasih karunia Yesus Kristus tidaklah seimbang, tetapi kasih karunia itu tetaplah sempurna. Saya akan membuka ruang diskusi, kita akan berdiskusi supaya menjadi lebih dalam dalam hal memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada Pak Moderator. Haleluya.